Salam kasih di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita boleh beribadah saat ini. Berarti kita perlu yakin Tuhan akan semakin memberikan kepada kita bagian dari kekayaan surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah kebaikan Tuhan kalau Dia masih memberi kesempatan bagi kita. Berarti kita masih diperkenankan untuk lebih banyak menikmati kekayaan dari surga, berkat-berkat dari surga. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, saya bacakan bagi kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan memberikan kepada kita segala berkat rohani. Tetapi saudara-saudaraku, saya gambarkan ini ibarat satu hidangan, meja yang sangat besar penuh dengan makanan di sana. Namun biarpun itu sudah dikatakan itu untuk semua yang hadir. Jadi kalau kita diam, tidak mau cari piring, sendok, kita ambil yang kita mau, sebanyak kita mau. Kalau kita tidak bertindak seperti itu, kita tidak mau pakai jari lima atau pakai garpu sendok, ya berapa banyak pun itu nggak ada artinya. Jadi saudaraku, ada yang harus masih kita lakukan. Saya mau mengajak kita membaca dan bergantian membaca dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-12. Di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 dulu saya baca. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi yang kita perhatikan di sini, meraih sebanyak-banyaknya kaya di hadapan Allah. Namun kaya itu dua bagian. Kaya dalam hal kerajaan surga seperti tadi yang Allah sudah berikan segala kelimpahan itu. Kaya juga dalam kepemilikan dunia. Maka inilah yang sangat penting harus kita ketahui. Kekayaan surga untuk menjadikan kita kaya di hadapan Allah, dan kekayaan dunia. Saudara-saudaraku,
semakin taat, semakin tunduk, semakin menyembah kepada Allah. Itu kekayaan surga. Tetapi kekayaan dunia itu dipakai oleh iblis, semakin tidak taat kepada Tuhan dan semakin menyembah kepada iblis, menyembah setan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya di dalam Matius pasal yang keempat, saya ajak kita membaca atau memperhatikan firman Tuhan ini. Matius pasal yang keempat ini pencobaan iblis kepada Yesus yang ketiga. Yang pertama, iblis minta Yesus menjadikan batu jadi roti. Dan yang kedua, supaya Yesus melompat dari ketinggian. Dan yang ketiga, inilah yang kita akan perhatikan. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini mau dipakai iblis supaya semua menyembah Dia, mulai dari Yesus sampai semua manusia. Dan intinya nanti pada masa antikris, tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, tidak boleh dapat gas, tidak boleh dapat api, tidak boleh dapat air, harus menyembah antikris. Ini nanti akhir zaman. Saya ulang baca mulai 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Biar enak saya bacanya itu bukan Nyai, Yesus. N dalam tengah-tengah kalimat. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis tahu, saudaraku, harta dunia ini bisa dipakai untuk supaya orang terjerat menyembah kepada iblis. Hanya Yesus tidak bisa, karena Yesus Raja Surga dan Yesus tidak butuh itu semuanya, maka Dia terbebas. Dan orang-orang yang mengikuti Yesus harus juga terbebas, saudara-saudara. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memberikan kepada kita segala kebutuhan. Semua kebutuhan Tuhan perhatikan. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Apapun semua dipelihara. Semakin ibadah kita benar, jangan khawatir. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur. Buktinya itu tadi, kesaksian. Cukupkan, bisa kuliah. Padahal gue mau, aduh bagaimana di rumah sakit itu tewar ya. Tapi Tuhan sembuhkan. Ada yang takut, masih bisa ini belajar ini, otaknya masih beres ini nanti. Tapi mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu tadi kesaksian 2. 1 kata dokter, mati. Kalau nggak mati, ya stroke, kayak mayat hidup. Bahkan kalau
kalau udah benar-benar kepada titiknya itu, makan aja nggak bisa punya, tapi hidup. Jadi bagaimana? Makanan bubur dipompa, mau dibalik, orang yang balik dia nggak mampu balikin dirinya sendiri. Saya sudah lihat ada orang yang begitu, dan nggak mati-mati juga, berapa tahun. Jadi orang kayak merawat mayat, mau lihat ke sini ya dibalik di sini, mau lihat ke sini dibalik di sini. Dan juga bekas jemaat yang gembala saya dulu pernah saya lihat begitu keadaannya. Lagian, aduh lama. Kalau sudah begitu itu, aduh. Kalau yang masih hidup ini, masih sehat ini, sabar, masih bagus. Tapi kalau sambil menggerutu, merawat mayat, ya susah, saudara-saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kita luar biasa. Sebabnya kita harus semakin mengerti. Jadi kekayaan surga membawa kita semakin taat kepada Tuhan, semakin menyembah dan menjadi penyembah yang benar sampai kekal selama-lamanya. Tapi kekayaan dunia bisa membawa kepada penyembahan terhadap setan, terhadap iblis. Dan iblis mau coba kepada Yesus. Hanya Yesus adalah Allah sendiri. Justru dia datang ke dunia untuk mengalahkan dia, mengalahkan setan. Hanya mengalahkan setan itu dengan peperangan yang adil. Saya sangat tergerak. Nanti bikinlah catatan, kok ada peperangan yang adil. Tapi itu memang di dalam Wahyu 19 ditulis dia berperang dengan adil. Biasanya orang nggak berperang juga sudah tidak adil. Ada keuntungan 20.000, berapa untungnya? Cuma 15. Ya ini karena mereka 3, ini 15 kita bagi 3 deh, 5.000 satu orang. Tahu-tahu dia sudah ambil 5.000. Untuk yang lain 5, untuk dia udah 10. Nah, itu belum berperang, sudah tidak adil. Kadang hanya jualan aja sudah tidak adil. Makanya kalau yang jualan adil aja lah, pasti berkat Tuhan lah yang bikin kaya. Gak usah, ini aku beli ini 20 ini, padahal dia beli cuma 15. Gak kembali modal katanya, udah untung sedikit, tapi belum banyak. Ya udah bilang aja, mau beli nggak segini? Ya udah, mau dia bilang ambil. Kalau nggak mau, gak usah rayu-rayu. Ini harganya segini, aku beli segini. Tahu-tahu di dalamnya sudah ada nggak adil. Yesus berperang aja juga bisa adil. Mana tahu perlu ini kita mau baca dulu ini. Lari ke sini sedikit. Wahyu 19. Wahyu 19 mulai 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Nah, yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ini loh. Sekarang bukan berperang lagi ribut sana sini, tapi ini peperangan dengan adil. Saya mau bikin ini judul ini. Gak ada di dunia ini yang begini nih. Berperang dengan adil. Orang berperang itu usahakan bagaimana supaya orang sana habis, hancur, kalah, main curang, gak apa-apa.
Senjatanya pakai yang kecil, kita lebih panjang. Senjatanya lebih ini, bom, kita bikin senjata kimia, nggak kelihatan. Ini curangnya, saudaraku. Tapi Yesus berperang dengan adil. Mungkin masih banyak yang merasa susah, tapi itulah Yesus. Mengalahkan iblis itu peperangan. Tapi apa? Jahat dilawan dengan kebaikan. Itulah perang dengan adil. Iblis mau disembah, Yesus justru tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Nah, iblis mau meninggikan diri, justru Yesus mau merendahkan diri. Haleluya. Nah, ini iblis adalah pembunuh, justru Yesus rela mati tersalib. Itu kebodohan bagi dunia ini. Hanya bagi orang yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Makanya kalau ada peperangan dengan adil, tidak ada itu. Kita aja kadang sama keluarga, oh bunuh kali kamu nurut dia begitu. Dia begitu loh. Bodoh kali kamu, cuma uangmu aja yang dibikin belanja. Tidak begitu-gitu loh. Padahal sebenarnya itu kan berkat kalau kita dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Tapi rasa keadilan manusia itu hilang. Kok mau aja kamu begitu disuruh-suruh? Ini manusia bisa begitu loh. Kalau kita masih bisa melayani kan itu berkat. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Berarti sudah ada tabiat Yesus. Ya baguslah, dukung. Masa dia bilang bodoh kali kau begitu? Inilah Nabi Yesus berperan dengan adil. Haleluya. Nah, jadi kita mengalir lagi, karena kita perlu harus sampai kaya di hadapan Allah. Jadi kita harus bisa membedakan kaya di dunia, kaya di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, tapi kalau Tuhan kasih kekayaan, nah itu Tuhan sudah percaya sama kita, kita bisa mengelola dengan baik. Itu tidak akan membawa kita jauh dari Tuhan. Karena kalau tidak bisa mengelola berkat, itu dikerjain oleh iblis dengan harta, dengan perkara dunia. Orang dialihkan imannya menjadi penyembah setan, penyembah iblis. Ini saudaraku. Jadi kalau bukan orang kaya yang diberkati oleh Tuhan, itu banyak menyembah setan, banyak tidak memuliakan Tuhan. Dan justru itu membuat manusia jauh dari Tuhan. Tuhan walaupun sudah bikin seperti tadi, Tuhan bikin perjamuan yang sangat enak, tapi orang tidak datang. Karena apa? Ada yang ke ladangnya, ya kan, cari harta juga. Ada yang ngurusi urusannya lah. Nah, dalam Matius pasal 22 kita lihat ini hal kerajaan surga. Ini ayat 2 saya baca. Seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, yang menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Yang menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan dan boleh kucatat, dan
ternak piaraanku telah disembelih, semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Bahkan dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Saudaraku, biar Tuhan sudah sediakan segala berkat yang besar, berkat rohani, kaya di hadapan Allah, tapi mereka tidak datang karena hatinya ditawan oleh perkara dunia ini. Itu sebabnya iblis ingin menjadikan Yesus menyembah dia, hadiahnya adalah perkara dunia ini. Kita harus bisa melihat Yesus lebih utama dari semuanya. Ya, kita harus sampai bisa berkata, Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, kepadaku Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Tuhan biar memberkati kita sampai mampu melihat Tuhan itu yang terindah bagi kita. Tuhan itu yang terbaik, dan harus sampai menang, sampai berpengalaman, berusaha kaya di dalam Tuhan. Makanya jangan dihalangi cari Tuhan, ibadah kita. Jangan mau dihalangi melakukan firman karena perkara apapun, karena terlalu mengasihi itu. Ya, jangan sayang, saudaraku. Yesus tidak sayang, dia tinggalkan tahtanya di surga. Dia tinggalkan kesetaraannya dengan Allah. Haleluya, saudaraku. Kita masih terlalu sedikit, cuma waktu aja datang, masih terlalu sedikit. Inilah keberadaan manusia kalau dia tidak kaya dalam kerajaan surga. Jadinya orang kaya yang bodoh. Nah, masing-masing buka kitabnya ya. Kita baca dulu ini. Saya baca 13, saudara 14, sampai nanti kita sama-sama 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi, ya, silakan, saudara semua. Di mana, Pak? Lukas 12 ayat 14. Sudah dapat ya? Nah, sekalianlah yang di rumah, kalian yang mendengar di internet. Jadi sekarang saudara-saudara ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
Siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tangannya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merompak gunung-gunungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga kau makan dan apa yang telah kau sediakan, Bersiaplah bersama kita. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya. Jadi kita harus bisa membedakan, saudaraku, karena ini beda tipis ini, ya, kaya. Saudara-saudaraku, kaya di dunia ini itu tidak diawali hidupnya itu mengalami penebusan oleh darah Yesus. Jadi harta surga itu, tadi kalau kita perhatikan di dalam Efesus itu atas kasih karunia Allah yang memanggil, yang memilih kita di dalam Yesus, berarti di dalam penebusan. Tadi di dalam Efesus pasal yang pertama tadi ayat 4, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi segala berkat rohani di dalam surga itu diawali darah Yesus yang menyucikan kita. Itu sebabnya kalau orang kaya, saudaraku, belum sempat mengalami disucikan darah Yesus, wah, apa kok wah? Lebih mudah apa? Onta masuk ke lubang jarum dari orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah ini loh, susah. Itu sebabnya kalau ada kaya belum mengalami penyucian darah Tuhan Yesus, ya harus minta ampun lah, mohon penyuciannya. Tapi ya susah sih. Susahnya bagaimana? Kalau Sakeus, dia bilang, kalau ada orang saya tipu, saya bayar 4 kali. Lah ini dia udah ambil barang orang, ngembaliin aja nggak mau. Bagaimana dia baik? Apalagi bayar 2 kali lipat, apalagi 4 kali lipat. Tapi Sakeus, Yesus bilang, hari ini sudah terjadi keselamatan di rumah ini. Itulah susahnya, saudara-saudaraku. Orang ya kalau udah diikat oleh harta dunia ini, boro-boro mau mengembalikan. Nah, di situ terlalu banyak harta dunia ini bikin rusak orang.
Orang korupsi karena apa? Duit. Orang menipu karena apa? Duit. Harga diri orang dijual karena apa? Duit. Terlalu banyak. Gak bisa kita hitung semuanya. Pokoknya iblis berkata sampai kepada Yesus, kalau kamu mau menyembah saya ini semua, nggak tanggung-tanggung. Kalau saya pikir kita punya Amerika semua, kita punya Afrika, kita punya Asia, kita punya Australia, kok A semua ya? Rupanya A semua. Amerika, Afrika, Asia, Australia, mana lagi? Antartika, loh, semua rupanya. Iyalah saudaraku. Jadi yang nomor wahid semuanya. Soalnya kalau A itu, kalau nilai sekolah itu, kuliahan itu nomor 1 loh itu. Itulah. Jadi harta dunia ini bikin nomor 1, bikin kacau orang. Itu sebabnya orang harus sadar, biarpun dia kaya, dia bukan hidup karena hartanya. Dia hidup karena Tuhan masih memberi kesempatan. Ini saudara-saudaraku, banyak orang belum sadar itu. Dipikir karena harta itu dia bisa hidup. Akhirnya apa? Sesama saudara juga berantem. Ini sampai Yesus diundang buat mengadili harta supaya adil pikirnya. Mungkin ada yang agak lemah di situ, nggak buat dia berantem. Apa Yesus? Guru, biarlah kamu yang bagi-bagi harta kami. Tapi Yesus nggak mau. Saya kan bukan untuk bagi-bagi yang itu, bukan ngurusin yang itu. Jadi Yesus ngurusin hal kerajaan surga. Terlalu banyak orang di jalan Tuhan, sudah di jalan Tuhan, tapi karena masih memberi hati kepada uang, bisa keluar dari jalan Tuhan. Inilah saudara-saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita semua jalan terus sampai Tuhan Yesus datang dan bertemu Dia, dan dipersilakan masuk dalam kesukaan daripada Yesus. Dan perjalanan kita tidak pelari 100 meter, hanya tinggal selangkah diem seperti sterlot. Tapi kita semua harus sampai di akhir. Nah, apa yang dibikin mencegat? Ya ini perkara dunia ini. Jadi belajar saudara-saudaraku semua yang kita jangan diikat oleh perkara dunia ini. Haleluya. Nih, saudara-saudara, Bileam itu hebat, saudaraku. Dia itu dekat sekali dengan Tuhan, dan Tuhan pakai dia, Tuhan berkati. Orang yang diberkati oleh Bileam ya, orang itu berkata. Tapi suatu waktu dia disogok pakai banyak harta oleh Raja Bala. Dia bilang apa? Kutulah bangsa Israel untuk saya. Karena Raja Balak ini ingin orang Israel itu mati. Pertamanya Bileam tidak mau. Ditambah volume, tambahin harta. Bileam tertiup juga. Padahal dia dekat dengan Tuhan. Jadi hidup tidak jujur. Itu sebabnya dalam Lukas 16, uang harta itu disebut mamon lalim. Jadi orang yang bikin uang di hatinya, dia jadi ikut lalim juga. Nah, kita mau baca dulu ini Lukas 16.
Mulai ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, jadi mamon itu tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta mana lagi? Harta surga, kekayaan surga. Jadi harta dunia menghalangi orang mendapat harta surgawi. Itu sebabnya kita di persimpangan, setia kepada Tuhan atau kepada perkara dunia. Sudah dibuatkan oleh kerajaan surga itu, Tuhanlah yang bikinnya. Pesta besar apa semua, gak mau datang. Kemana pergi? Urus-urusannya, ke ladangnya, kemana tadi lagi? Usahanya, situ saudaraku. Mari belajar. Begitu kita pernah dengar firman ini, sudah tahu. Ada yang belum dengar ini? Mana tahu ketutup apa? Ketutup masker. Dengar semua kan? Haleluya. Ada ketutup masker. Itu sebabnya jangan dihalangi oleh apapun. Tetap datang kepada Tuhan. Kalau mau dapat harta surga, ya, dari kekayaan surga itu sudah disediakan, tapi dicegal sama setan. Nanti kita di persimpangan. Pilih mana? Kadang apa yang senangnya manusia itu, karena itu kan dua tadi, harta dan kesenangan manusia. Pesta rohani, jasmani. Pesta jasmani, pesta rohani. Itu saudaraku. Ya, tapi kita biar semakin mengasihi Tuhan. Pilih Tuhan. Haleluya. Pilih beribadah kepada Tuhan. Mamon itu, kalau kita belum kaya dalam kerajaan surga, artinya kalau belum dimulai ditebus oleh darah Yesus, bertobat sungguh-sungguh, mamon itu sungguh menjadikan manusia yang menjadi tidak jujur. Orang yang sudah di jalan suci sendiri pun itu bisa berbelok. Banyak yang berbelok, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya harus benar-benar lebih mengasihi Tuhan. Ada waktunya saudaraku, pilihan seperti Lot. Gak ada waktunya untuk jual, apakah rumahnya, apakah bagaimana ke orang, langsung keseluruhannya. Berangkat hidup, masih urusin itu mati. Itu sebabnya lo tidak sempat ngurusin itu semua. Berangkat dia. Berangkat juga nggak boleh berlama-lama. Biar kita tetap hati sudah mengasihi Tuhan. Biar kita memiliki hati yang sudah berani mendahulukan Tuhan. Itu bukti sudah diselamatkan. Itu bukti orang sudah semakin benar di dalam kerajaan surga. Iblis membuat manusia di akhir zaman, wah, dengan itu makanan minuman di dalam kesulitan yang sangat besar. Nggak tahu, mungkin nanti ikut pandemi corona ambil bagian di akhir zaman ini, sehingga orang benar-benar butuh segala macam uang,
makanan, minuman, segala macam. Ini saudaraku. Tapi dia bilang, kalau tidak menyembah antikris, tidak boleh dapat. Biar banyak duitnya, gak laku. Tapi yang laku di scan, terima tanda. Ini saudara-saudaraku. Tapi otaknya juga sudah dicuci. Bukan lagi Yesus juru selamat, tapi dia bilang antikristus juru selamat dari kesulitan saat itu, sehingga mereka boleh mendapat makanan dan minuman. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya iman kita harus teguh. Hati kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Kita harus berani selalu melangkah Tuhan yang terutama, melebihi dari semuanya. Kita sudah lihat Tuhan itu sudah bagaikan membuat satu pesta yang begitu hebat. Hanya hal yang rohani. Manusia itu kadang tertutup kepada hal itu, karena manusia masih ingin kaya secara dunia. Tapi biar Tuhan memberkati kita kaya secara rohani. Apa gunanya bagi manusia memiliki seluruh perkara dunia ini, namun jiwanya binasa? Apakah yang diadakan manusia untuk keselamatannya? Itu sebabnya saat sekarang limpah berkat itu masih dicurahkan bagi kita semuanya. Saya semakin melihat firman Tuhan, saudaraku, memberi pengertian. Sekarang ini benar-benar tidak samar-samar lagi. Kalau kita mau semua jelas-jelas, ya, sehingga benar-benar saudara-saudaraku, apa yang di dalam kitab Nehemia pasal 8 ini itu terrealisasi sangat nyata. Nehemia 8 ayat yang ke-9, bagian-bagian daripada kitab itu, kitab ini yakni Taurat Tuhan, dibacakan dengan jelas. Maka kita baca dengan jelas, baik, dengan diberi keterangan-keterangan. Nah ini sekarang sudah semakin jelas, saudaraku, sehingga pembacaan dimengerti. Kalau ini sudah ada, maka pintu berkat itu sudah terbuka bagi kita. Tinggal kita paham saja. Ya, bagaikan makanan di meja, ambil saja mana yang suka, sampai kita boleh mengalami kekayaan surga. Sangat dikehendaki Tuhan di akhir zaman ini kita menikmati kekayaan surga. Dan kalau Tuhan beri kesempatan bagi kita di dalam hidup ini, adalah supaya kita berada di dalam kekayaan surga. Tadi Lukas 12 ayat 21. Jadi supaya gampang, Lukas 12 ayat 21. Nah ini 12:21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kalau kita tidak kaya di hadapan Allah, tidak ada jaminan walaupun memiliki uang apa saja pun. Tapi Tuhan menginginkan kita kaya secara rohani. Jadi permulaan kita harus sampai
tidak mau dihalangi oleh apapun. Kita berdua, haleluya, berkumpul. Dan Tuhan pasti perhatikan itu. Dia lihat hati kita. Apa yang terutama dalam hati kita? Kalau masih terutama yang lain-lain, Tuhan jadikan kita dalam prioritas terbelakang. Kalau kita umpamanya antri, ya sudah begitu panjang nggak dapat. Tapi kalau kita buat Tuhan yang terutama, Tuhan akan utamakan kita. Sehingga kalau kita menyanyi harus benar-benar yang terutama di dalam hidup ini. Amin, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Gimana kaya di dalam Tuhan? Banyak buah-buah pertobatan. Haleluya. Banyak buah-buah Roh Kudus. Banyak buah-buah kasih. Semakin kita berbuah, semakin Tuhan dimuliakan. Ini saudara-saudara, buah-buah bibir memuji Tuhan, buah-buah pelayanan banyak. Itu sebabnya harus semakin kaya di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak ada buah. Nanti kalau buahnya daunnya yang lebar-lebar tapi tidak ada buahnya, jangan jadi pohon tak berbuah. Apanya? Ada daun saja. Ini jangan, saudara-saudaraku. Apa itu kalau nggak ada buahnya? Itu orang Kristen kelihatan baik, tapi nggak ada berhasil di hadapan Tuhan, nggak ada kaya. Waktu Yesus cari buah pohon arang, walaupun bukan musimnya, tapi nggak ada sama sekali, dikutuk, habis mati. Mari kita, kalau Tuhan kasih kesempatan, supaya kita semakin kaya di dalam Tuhan. Jadi pertamanya harus itu diubah, dipilih dalam Yesus supaya disucikan. Jadi ada buah-buah kesucian, buah-buah roh, ada buah-buah pertobatan itu tadi, ya, buah-buah pelayan banyak sekali, saudara-saudara. Sebabnya kalau ada kesempatan, mari. Jangan jadi Kristen diam. Kristen diam itu udah bagian dari istri Lot itu. Wah, makanya saya bilang begini, udah pelari 100 meter, tinggal satu langkah lagi, wow. Saudara, kita semua harus berbuat untuk Tuhan. Yang bisa singar. Tapi saya bukan mau suruh-suruh, enggak. Kalau bukan dari hati jangan. Karena kalau di apa namanya, diiming-iming apa disuruh-suruh, melonjak. Harus benar-benar korban kepada Tuhan. Kalau karena terpaksa apa-apa, nggak ada berkat. Tapi kalau karena dia syukurnya kepada Tuhan, itu. Nah, kalau nanti ibadah kita begitu, orang lihat, wah, luar biasa. Ini ada ibadah kita baru begini ini. Tapi orang lihat di komen-komen ini, ibadah yang penuh berkat Tuhan, ibadah yang penuh hadirat Tuhan. Itu saya lihat ada di komen-komen itu loh. Nah, karena kalau kita sehat semua memuji Tuhan, sehat semua berdoa, gak ada yang main-main, gak ada yang lirik sana lirik sini, semua terarah kepada Tuhan. Seperti apa yang
dilihat oleh Yohanes. Ya, dalam Yohanes pasal yang keempat. Luar biasa saudara-saudara. Ya, itu sebabnya mari berusaha supaya kita kaya dalam kerajaan surga. Ya, kalau kita kaya dalam kerajaan surga nanti kita nikmati begitu banyak. Sama seperti Daud berkata, Tuhan gembalaku takkan kekurangan. Dia bawa kita terus. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati perkara dunia ini. Bisa. Abraham itu kaya, Ishak itu kaya, Yakub itu. Kalau Yakub sih tidak terlalu kaya, karena dia ada di paciklik. Tapi kalau Yusuf itu kaya. Ini saudaraku, karena dia di dalam pengajaran. Walaupun dia di negeri orang asing di Mesir, tapi dia juga kaya. Saudaraku, kepada kita Tuhan ingin kita kaya dalam kerajaan surga. Mulai penyerahan, disucikan oleh darah Yesus, dan terus semakin setia kepadanya. Segala berkat jasmani tidak mustahil, Tuhan bisa memberkati kita. Bukan karena terlalu kita hebat, terlalu pintar, terlalu usaha, sampai pergi pagi pulang petang, penghasilan juga. Itu bukan. Tapi berkat Tuhan lah yang bikin kaya. Susah payah tidak pakai susah payah. Tapi kalau Tuhan memberkati, luar biasa. Makanya itu peribahasa saya. Ingat itu. Kalau ikan paus di lautan teduh, lautan Pasifik, lautan India, ya biasa itu, nggak bisa ditangkap. Tapi kalau ikan besar di belakang rumah kita, airnya sedikit, dan Tuhan juga bikin ikan itu bersih, nggak ada merkuri apa semua, tinggal tangkap aja, enak. Ya kalau Tuhan yang bikin kan, nggak ada yang mustahil. Berkat Tuhan lah yang bikin kaya. Maka cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus beda saudara-saudara. Yang muda-muda ini, ya Tuhan bisa memberkati dengan luar biasa. Dahulu aku muda, sekarang tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Selalu disertai dan diberkati. Tidak pernah minta-minta. Enak juga kalau nggak usah minta-minta. Tuhan yang memberikan. Berkat Tuhan lah yang bikin kaya. Biarlah kita beribadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Pakai kesempatan ini terus mencari kerajaan surga. Maka segala sesuatu